وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Khaif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan takwa, diberikan selalu cahaya iman, cahaya untuk terus lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita membaca kitab ini, kitab karya Imam Ibnu Qudamah, Mukhtasar Minhajul Qasidin, sebagaimana biasa, alangkah baiknya kita memulai kajian dengan menghantarkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan juga tidak lupa untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang ikhlas. 2 bulan lalu kita masih membahas tentang ikhlas. 1 bulan lalu absen ya, karena saya kurang sehat waktu itu. Sebetulnya pagi ini pun masih belum fit, masih lumayan letih, karena baru semalam dari Doha ya, bukan dari Duha, Doha Qatar. Ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan, meskipun masih tema ikhlas, kita melanjutkan pembacaan kita bab bayanu haqiqatil ikhlas, masih tentang ikhlas. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, menuliskan, i'lam anna kulla syai'in yutasawwaru an yashubahu ghairuhu idza safa an syaubihi wa khalusa anhu summiya ikhlasan. Kapankah seseorang itu dikatakan ikhlas? Seseorang dikatakan ikhlas itu karena di dalam dirinya ada potensi untuk tidak ikhlas, lalu dia hadapi itu semua, dia bisa membersihkan hal-hal yang dapat mengotori. Di saat itu dia bisa dikatakan ikhlas. Masih ngambang ya Bapak Ibu ya. Maksudnya adalah orang yang bisa ikhlas, orang yang akan Allah berikan keikhlasan itu adalah syaratnya harus ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, tidak akan ada keikhlasan. Maka oleh sebab itu tidak ada istilah ikhlas untuk malaikat. Kenapa? Dia sudah beres di situ. Dia tidak diberikan nafs hawa, tidak diberikan hawa nafsu, sehingga tidak ada tantangan bagi malaikat. Jadi yang dikatakan ikhlas dalam teks ini adalah, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang tergambar dalam akal kita bahwa dia berpotensi terkotori oleh yang lain, kemudian dia bersih dari kotoran itu,
Di saat itulah dikatakan keikhlasan. Jadi hidup ini harus punya tantangan. Tidak mungkin orang itu ikhlas pada tingkatan sesama manusia ini. Ikhlas pada tingkatan dia hidup bersosial. Tidak mungkin dikatakan ikhlas ketika dia hanya berkurung di kamar sepanjang hidupnya. Berarti nggak punya tantangan. Nggak ada tantangannya. Seorang guru akan dikatakan ikhlas karena dia ada tantangan menghadapi murid-murid. Orang tua, ayah akan dikatakan ikhlas karena ada istri dan ada anaknya. Ketika dia mencari nafkah dalam keluarga, dia ikhlas tidak? Atau karena merasa dia itu sebagai kepala keluarga, lalu jika terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh istrinya atau oleh anaknya, lalu dia ungkit. Kalian tidak tahu saya yang berusaha selama ini. Kalian tidak tahu bahwa saya lah yang mencari nafkah selama ini. Batal ikhlasnya selama ini. Untuk apa dia pamerkan upaya dia? Seorang bapak nih, seorang bapak hati-hati. Untuk apa memamerkan upaya kesungguhannya untuk mencari nafkah, padahal itu memang kewajibannya. Memang sudah menjadi kewajibannya. Kenapa memamerkan lagi? Berarti kan bekerja dua kali. Nah, tidak perlu di situ karena memang sudah kewajibannya. Nah, kecuali untuk tarbiyah barangkali kepada anak dan keluarganya, pada anak dan istrinya. Biasanya ia akan menyebutkan bagaimana perannya orang tua, si ayah khususnya kepada keluarga, janganlah dirinya kalau bisa. Jika ada masalah pada anak, si ibulah mengingatkan bagaimana susahnya si ayah. Jika ada pelanggaran pada si istri, coba peka. Jika ada pelanggaran pada suami, tolong muhasabah. Dan tolong terima jika ada masukan dan nasihat dari istri. Nah, begitu. Jadi keikhlasan itu tidak akan terjadi kalau tanpa tantangan. Seorang penceramah apakah tidak ada potensi? Berpotensi enggak? Atau seorang ceramah itu bisakah dikatakan ikhlas kalau tidak ada tantangan? Tantangan maksudnya begini. Selera jamaah seperti ini, maka dia ikut selera jamaah. Itu sudah tidak beres, tidak ikhlasan, sudah tidak beres itu. Kecuali dalam hal jamaah meminta untuk kajian tentang ini, karena di masyarakat ditemukan membutuhkan ini. Itu lain cerita. Apalagi sekarang di tahun-tahun politik ini berpotensi ustaz-ustaz itu mengikuti selera jamaah. Apalagi kasus-kasus yang terus berulang setiap bulan, setiap saat. Kasus-kasus saudara kita di Palestina sekarang. Ustaz-ustaz takut ini. Ketakutan kalau tidak mengikuti selera jamaah. Ketakutan di situ. Untuk meluruskan paradigma, untuk menjernihkan cara berpikir menghadapi kasus di luar negeri itu, ustaz pun kadang takut. Kenapa? Takut khawatir tidak dianggap pro pada perjuangan. Padahal amanat ilmiah, amanat sunnah, amanat Rasulullah SAW kepada para muallim itu harus menjernihkan pola pikir masyarakat. Itu yang penting. Ada pada muallim itu karena selera jamaah di situ, tipe masyarakatnya adalah orang yang sangat betul pro. Kita harus pro. Karena undang-undang kita, undang-undang negara kita menyuruh atau mengamanatkan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Kan jelas di undang-undang negara kita. UUD 45. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jelas undang-undangnya, ya kan?
Orang yang tidak pro pada pembebasan Palestina, tidak pro pada kemerdekaan Palestina, berarti dia sudah nggak pantas menjadi warga negara Indonesia, apalagi agama. Nah, tapi sikap seseorang muallim untuk menerapkan undang-undang ini misalnya, atau menerapkan ayat-ayat Al-Quran tentang wajib dijaganya nyawa, harta, harga diri umat muslim, itu punya cara yang berbeda, mungkin lebih visioner barangkali, yang tidak termakan oleh kebanyakan jamaah, yang dipahami oleh jamaah bahwa si ustaz ini dia anti pada, tidak menyukai perjuangan barangkali seperti itu. Lalu takutlah para ustaz-ustaz berbicara untuk menjernihkan logika masyarakat itu, takut dia itu. Berarti dia tidak ikhlas. Ada syirik dalam hatinya, syirik khafi, takut disingkirkan, atau parahnya lagi takut tidak dipanggil lagi. Semestinya ustaz-ustaz itu kalau tidak dipanggil lagi semangat itu, dia senang di situ. Jujur nih bapak-bapak, ibu-ibu, semestinya seorang ustaz atau muallim atau murabbi, jika dia tidak diajak lagi, diminta lagi untuk mengisi di mana-mana, semestinya itulah kesempatan dia untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ustaz-ustaz, para muallim-muallim, jika ada para muallim, para ustaz, ada kecemasan dalam dirinya jika menyampaikan kebenaran, dia takut tidak akan dipanggil lagi, takut dia di situ, itu bermasalah. Justru apa kata Imam Asy'arani, jika seseorang mulai dikucilkan oleh sekelompok manusia, itulah ghanimah dia, itu adalah harta rohani dia yang harus cepat diambil. Karena itu sebetulnya Allah menginginkan orang itu untuk membersamainya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dalam kehidupan sosial saja misalnya, berumah tangga, bertetangga, ya betul kita, insya Allah kita tidak melakukan kesalahan misalnya, tapi orang-orang cenderung menyisihkan kita, menyingkirkan kita. Atau seorang pejabat tiba-tiba digeser posisinya, atau pengusaha tiba-tiba digeser proyeknya, dia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Hati-hati, coba jeli, barangkali Allah sedang ingin menarik dirinya untuk kembali kepadanya, untuk membersamainya. Jangan salah paham ya, jangan salah paham Bapak. Itu ghanimahnya orang bertakwa. Ghanimah itu kan harta rampasan ya, kesempatan baik bagi seorang untuk membenahi diri. Nah, para muallim, para penceramah pun semesti demikian. Dia harus, jika terjadi hal itu pada dirinya, dihadang di sana sini, dicegah, ditutup aksesnya, itu adalah hal kegembiraan bagi dia. Itu adalah hari raya bagi dirinya. Kenapa? Mungkin Allah sedang memanggil dirinya, mari bersama dengan saya, mari bermunajat, mari berzikir, barangkali seperti itu. Itu kata Imam Asy'arani. Jadi ini dikatakan ikhlas itu apa Bapak Ibu? Harus punya tantangan. Jadi kalau kita antang-antang aja lalu ikhlas, enggak bisa. Wal ikhlasu yudadduhu al-isyraku. Ikhlas itu pasti lawannya adalah isyrak, kesyirikan. Nah, faman laisa mukhlishan fahuwa musyrik. Orang yang tidak ikhlas otomatis dia musyrik. Illa anna syirka darajat, kecuali hanya saja kesyirikan itu ada tingkatan-tingkatannya. Fal ikhlasu fit tauhidi yudadu syirku fil ilahiyah. Nah, syirik ada tingkatan-tingkatannya, ikhlas pun ada tingkatannya. Ikhlas dalam bab tauhid itu lawannya adalah syirik dalam ketuhanan. Nah, ini beda lagi nih. Ini ikhlas dalam makna pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawannya adalah syirik kepada ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku minhu jaliyun wa minhu khafiyun. Nah, kesyirikan itu ada yang jali, ada yang nyata. Seperti kita menyembah selain Allah, syirik jali.
Kita menyembah harta, syirik jali. Kita menyembah pangkat, syirik jali. Bahkan ini PR buat kita semua. Ini handphone ini sudah menjadi alat kita mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala ini. Termasuk saya pun barangkali. Bapak-bapak, coba kita jujur, misalnya di saat waktu azan masuk, sekarang zuhur di sini jam berapa? Apa bedanya jemputannya? Sama aja di Bintaro. Ya. Anggaplah jam 12 azan. Pada saat pertama berbunyilah handphone. Itu aja diuji, silakan diuji. Kita bermasalah enggak akidah kita tuh? Allahu Akbar itu sebetulnya Allah sedang memanifestasikan kalamnya kepada muazin. Dalam bahasa tasawuf itu Allah sedang bertajalli kepada lisan si muazin untuk memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi sampai kepada hayya 'alas shalah. Wahai hamba-hambaku, marilah kita salat. Di saat berbunyi panggilan hayya 'alas shalah, berbunyi jugalah nadering handphone kita angkat yang mana? Kita jawab yang mana? Rata-rata kita menjawab handphone itu. Itu sudah bagian dari syirik. Sudah bagian dari syirik itu. Meskipun tidak mengeluarkan kita menjadi murtad, bukan, tapi secara hakikat itu adab yang sangat hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh diuji aja. Untuk mengetes saya syirik apa enggak, ya tes saja sana itu. Azan, gampang, Pak. Gampang dilakukan dan menggampangkan habis itu. Gampang dilakukan kan? Ya uji, ya saya uji, ya udah, saya uji misalnya. Terus gampang dilakukan dan gampang digampangin habis itu. Nah, ya udah saya begini. Akhirnya bertameng kepada kemanusiaan diri kita. Ya saya manusia biasa. Ya udah, nah itu kan enggak boleh begitu. Nah. Asyirku minhu jaliyun wa minhu khafi, dan di antara syirik itu adalah khafi. Nah, syirik khafi inilah yang sering menghinggapi orang-orang sehingga dia cenderung mengikuti apa kata orang dan takut kepada apa kata orang. Apa kata orang kalau begini? Apa kata orang kalau saya tidak ikut bertampil? Apa kata orang kalau saya berbicara ini? Apa kata orang? Terus apa kata orang? Terus apa kata orang? Betapa capeknya kehidupan mengikuti apa kata orang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak." Tengoklah apa kata hatimu, bukan tengok apa kata orang. Karena orang pun sejatinya sedang sibuk juga dengan hatinya. Syukur-syukur kalau orang juga sibuk dengan hatinya. Bagaimana kalau orang itu sedang sibuk dengan hawa nafsunya, lalu kita ikuti apa kata orang yang sedang sibuk dengan hawa nafsunya, lalu virus hawa nafsu orang itu berpindah kepada diri kita. Maka ikutilah apa kata hati. Istafti qalbak, minta fatwalah kepada kalbumu. Nah, next, minta fatwa pada kalbumu. Yang terdalam adalah minta fatwa kepada ruhmu. Minta fatwa kepada ruhmu. Diri kita ini memiliki ada ruh, tapi ruh itu tidak ada di dalam diri kita, tapi ruh itu ada kaitannya dengan diri kita. Ruh itulah, kalau boleh dikatakan, chip ya. Chip yang Allah berikan kepada seorang hamba. Melalui ruh itulah Allah berkomunikasi. Melalui ruh itulah Allah berkomunikasi dengan kita. Apakah ketika Allah menciptakan kita, Allah membiarkan kita begitu saja tanpa Allah berkata-kata pada kita? Sebagaimana Allah selalu mengalirkan iradahnya, kehendaknya, sebagaimana Allah selalu mengalirkan kekuasaannya pada diri kita, begitu juga Allah senantiasa mengalirkan kalimat-kalimatnya untuk diri kita. Karena antar masing-masing sifat Allah itu tidak ada bedanya. Allah memiliki sifat memandang, maka objek pandangannya adalah kita. Allah memiliki sifat mendengar, objek pendengarannya adalah kita. Allah memiliki sifat maha berkehendak, objek kehendaknya pada diri kita. Allah memiliki sifat maha kuasa, objek kuasanya adalah diri kita.
Begitu juga Allah memiliki sifat kalam, berkata-kata, objek kalamnya adalah kita. Permasalahannya, kedengaran nggak oleh Pak Swandi? Kedengaran nggak Pak Swandi? Allah berkata-kata pada diri kita. Itu contohnya itu. Kita selalu alfa, lalai mendengarkan kalam Allah. Yang saya maksud itu tidak hanya Al-Quran. Yang saya maksud itu adalah kalam Allah yang setiap saat, setiap detik 0,0000 detik Allah senantiasa berkalam kepada ruh kita. Kita tak pernah mendengarnya. Kita sering kelewat apa yang Allah kalamkan pada diri kita. Sesekali terkadang kita kalau lagi bening, sesekali kalau kita lagi terjaga, kita mendapatkan dorongan sesuatu kebaikan dari dalam kalbu, lakukan ini. Itu salah satu pencirian Allah sedang kita mendengar kalam Allah. Gerakan bapak-bapak tadi, yang ibu-ibu mau ke masjid tadi, padahal lagi berjuang dengan rasa kantuk, lalu memilih untuk bangun. Bukan bangunnya itu bukan karena kebiasaan, bangunnya bukan ngigo, bukan asli bangun, karena lagi tidur ngantuk, waktunya ke masjid. Itu hanya tiba-tiba ingin saja, atau sebetulnya ada ucapan di dalam, ada ucapan bahasa, ada ucapan isyarat di dalam. Lalu kita memilih bangun, mandikah atau berwudukah, lalu berangkat ke masjid. Itu pasti ada dorongan kalimat-kalimat di dalam. Jika dihurufkan, ada untaian huruf di dalam. Nah, itu sebetulnya kita sedang tembus, sedang tersingkap hijab antara kalimat Allah dengan ruh kita. Itu penciriannya. Atau begini, kita jalan pokoknya jalan di luar, tiba-tiba ada orang yang minta sedekah, atau di sini saja, atau misalnya di masjid lemu Jumatan itu kan ada lewat tuh kotak itu, tiba-tiba lewat di hadapan kita orang minta sedekah, ada dorongan di dalam ingin berikan sedekah, ingin berikan sedekah. Itu adalah salah satu kalam Allah pada kita yang kebetulan tembus kepada kalbu kita. Lalu kita tidak lakukan, tidak kita indahkan itu. Ada orang datang minta sedekah, tidak kita indahkan. Padahal ada dorongan, silahkan bersedekah, bersedekahlah kamu, atau berjalanlah kotak itu di hadapan kita. Lalu kita memilih tidak, padahal ada dorongan untuk melakukan. Pastikan setelah itu pasti ada kegelisahan. Setelah itu akan terjadi kegelisahan. Kenapa saya tidak melakukan ini tadi? Itu pencirian kita sedang melewatkan kalam Allah tadi. Buktinya itu, membuktikan itu adalah kalam Allah. Nah, istafti qalbak, kembalikan tadi, minta fatwa jugalah pada ruh kita. Ini beda dengan firasat. Beda lagi dengan menduga-duga logika. Kayaknya begini deh, kayaknya begini deh. Enggak, kalau bab ruhani itu enggak ada lagi kayaknya. Pasti. Kalau tidak, muncul kegelisahan. Karena isyaratnya adalah kebaikan semua. Isyaratnya pasti kebaikan. Amaliyah syariat kah? Amaliyah ruhani kah? Atau amaliyah tauhid? Nah, asyirku minhu jaliyun wa minhu khafiyun. Syirik itu ada yang jali, yang nyata-nyata. Juga ada syirik itu yang khafi, yang tersembunyi. Wa kadzalika al-ikhlasu, begitu juga keikhlasan. Ikhlas itu ada ikhlas yang nyata, jelas, ada ikhlas yang tersembunyi. Ada nyata, ada yang tersembunyi. Waqad dzakarna darajatir riya fi ma taqaddama fi babihi. Nah, ini berbicara riya sebelumnya. Nah, riya ini itulah bagian yang sering sudah familiar dari telinga kita. Riya itu pencirian orang syirik. Riya itu syirik khafi apa syirik jali? Syirik tersembunyi apa syirik nyata? Khafi. Bagi ahlullah, riya itu syirik jali. Bagi orang awam, riya itu syirik tersembunyi. Bagi orang yang dekat dengan Allah, riya itu syirik yang sangat nyata. Maka tergantung makom ini, tergantung makom. Ya. Kira-kira capek nggak Bapak Ibu? Kita beramal itu karena orang. Capek sekali itu.
tidak mau melakukan ini dan itu karena takut dikatakan riya. Capek itu. Maka kata Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan ayat hadis innamal a'malu binniyat, apa kata beliau? Orang yang berhenti atau tidak mau melaksanakan sebuah amalan karena khawatir dikatakan riya, maka itulah riya. Maka ada ulama mengatakan man taraka riya khaufan minar riya, man taraka al-amala khaufan minar riya fa huwa riya. Orang yang enggak mau beramal, tidak melakukan sesuatu karena khawatir pada riya, itulah riya. Maka bapak-bapak tidak mau nih beramal nih, tidak mau bersedekah karena takut dikatakan riya oleh orang lain, itu riya. Enggak mau beramal, ya. Enggak mau beramal karena enggak enak kata orang nanti saya dikatakan riya lagi. Ya itu riya itu. Lalu gimana? Riya itu tidak menghalangi ibadah fisik. Kalau kita mau sedekah, sedekah aja. Bahkan kalau bapak nih bersedekah, nah, kalau sekarang kotak-kotak model scan barcode ya, scan barcode keluar tuh HP. Enggak ada hubungannya sama riya di situ. Atau punya duit, masukin kotak, walaupun kelihatan duitnya itu enggak ada hubungan sama riya. Apakah dengan kelihatan otomatis jadi riya? Apakah dengan tertutupi tangannya menjadi dia bebas dari riya? Tangannya ditutupi pun ke kotak pun bisa jadi riya. Riya apa di situ? Riya dianggap saya tidak riya. Saya tidak riya. Supaya dianggap saya tidak riya, itulah riya. Itulah lapis-lapisnya mas penyakit di kalbu itu. Itu PR kita tuh. Itu belum bab riya, belum lagi bab kesombongan takabur. Nah, apalagi dalam diri kita. Bab ingin dipandang, didengar oleh orang. Kalau dia ngomong saya harus dengar. Bahkan ada riya sampai tembus kepada bab kematian. Jadi orang mati pun bisa terancam riya juga Bapak Ibu. Orang mati bisa terancam riya. Kok bisa orang mati kok apa hubungan sama riya? Kayaknya pernah saya sampaikan di sini deh. Saya menukil ungkapan Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu ulama sufi, ulama tasawuf pada era salaf. Apa kata beliau? Orang yang berharap ketika dia mati disolatkan oleh banyak orang, itu bagian dari riya. Nah, bukankah itu baik? Kan ada hadis Nabi kan, disolatkan rame-rame, ya 40 orang atau berapa gitu, maka orang itu salah satu pencirian baik, husnul khatimah. Nah, secara kacamata subjektif kita, bukankah orang-orang yang menurut kita aliran sesat itu juga terkadang ramai yang menyolatkannya? Siapa pemimpin Iran yang dulu? Senegara yang nyolatin. Begitupun orang disolatkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kalau memangnya Allah sudah tidak ridha pada dia, meskipun yang nyolatin seumat muslim se-Masjidil Haram, se-Masjid Nabawi, tetap saja kalau dia buruk ya buruk. Meskipun yang menyolatin itu satu orang atau bahkan tidak ada satu pun yang mensolatin, kalau dia orang itu baik, bagi Allah itu ya baik. Ada pernah dengar tafsir At-Tabari, Imam Tabari? Imam Tabari wafat 310 Hijriah atau 311 Hijriah, memiliki kitab tafsir. Itu salah satu tafsir yang ditulis berdasarkan hadis riwayat, termasuk tafsir bil ma'thur kata orang. Imam Tabari dihujat oleh para ulama pada masanya, dihujat oleh tokoh ulama pada masanya, tokoh agama pada masanya. Akhirnya jamaah umat muslim pun ikut-ikutan menghujat dia. Kurang alim apa beliau itu? Dihujat. Tapi beliau enggak ikutin selera orang-orang yang menghujat. Enggak. Dia tetap seorang imam. Hanya ada beberapa orang imam yang bersahabat, yang setia dengan dia. Salah satunya Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah yang memiliki kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan senantiasa setia dengan beliau dan wafatnya berdekatan. Imam At-Tabari
karena dituduh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau dituduh akidahnya sesat oleh para ulama sesantero alam pada masa beliau, didukung oleh para pemimpin. Waktu sakit tidak diizinkan oleh para ulama, tidak diizinkan oleh pemerintahan pada masa itu untuk dijenguk. Siapa yang menjenguk akan ditangkap. Di saat beliau wafat, siapa yang datang mentakziahi, mensolati, menguburkan, dia akan ditangkap. Siapa yang meminta ini? Para ulama-ulama pada masa beliau meminta, mengeluarkan fatwa seperti itu. Cuma ada 1-2 orang murid-muridnya yang bersama dengan Imam Tabari. Lalu beliau wafat. Lalu beliau dikuburkan pada malam hari tanpa sepengetahuan orang. Yang mensolati 1 atau 2 orang. Apakah beliau buruk jika disolatkan oleh hanya sekian orang? Tidak. Kembali ke ungkapan Imam Fudail bin Iyad. Bahkan riya pun bisa mengejar orang yang mati. Maksudnya adalah saat dia masih hidupnya. Dia berharap, nanti kalau saya wafat, lihatlah saya nanti wafat disolati oleh banyak orang. Tujuannya apa? Supaya orang kenal bagaimana posisinya. Mungkin di waktu di dunia dia tidak begitu diperhatikan oleh orang lain, atau disalahkan oleh orang lain. Lalu dia ingin melampiaskan dendamnya ketika dia mati. Nah, itulah konyolnya. Dia melampiaskan dendamnya, ingin dendam kepada orang yang berbuat jelek, berbuat buruk pada dianya setelah dia mati. Nah, apa gunanya? Dia sudah mati. Lalu dia berharap, lihatlah nanti kalau saya mati, saya disolatin oleh satu masjid al-khaif. Nah, begitu kan misalnya. Lihat nanti kalau saya sudah meninggal, saya disolatkan oleh jamaah masjid Istiqlal. Nah, dia udah mati, ngapain? Gimana? Pengen lihat ekspresi orang-orang yang benci dia. Lalu dia meninggal. Itu contohnya tuh. Sampai riya pun menjangkiti orang yang berhadapan dengan kematian pun. Pernah nggak Bapak pengen seperti itu? Pengen berharap disolati oleh banyak orang itu bagus, tapi pengen berharap disolati banyak orang hanya karena ingin diperhatikan supaya orang tahu siapa dirinya, disitulah syiriknya, disitulah riyanya. Bahkan itu jangan-jangan menjadi penanda kematiannya, itu menandakan kematian yang su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu maksudnya yang syirik khafi itu tersembunyi. Menurut kita bagus, zahirnya kemasannya bagus, tapi ternyata itu buruk sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu ada ungkapan al-mukhlasin, orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sisi ikhlas itu betul ada tantangannya, seolah-olah kita lah yang berupaya untuk ikhlas. Tapi sebetulnya yang kita upayakan itu bukan untuk ikhlasnya. Yang sedang kita upayakan itu adalah menunaikan apa yang menjadi keniscayaan sebuah keikhlasan. Syarat dan prasyarat keikhlasan yang sedang kita upayakan. Tapi ketika mendapatkan inti dari ikhlas itu bukan kita. Bukan kita. Maka kata Allah mukhlasin, membahasakan orang ikhlas itu adalah orang yang diikhlaskan. Berarti siapa yang buat diri kita ikhlas? Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita ikhlas. Saya ikhlas kok. Tapi untuk bahasa keseharian oke lah. Kita ngasih orang lain nih, kita minjemin, kita ngasih pinjaman sama orang. Lalu ketika orang itu mengembalikan harta kita, nggak usah dikembalikan, buat kamu aja. Nggak enak dong, saya kan utang, ini harus kembalikan. Nggak usah, saya ikhlas kok. Itu bahasa adat kebiasaan, nggak masalah. Nah, bukan berarti dengan kita saya ikhlas kan berarti dia sebenarnya tidak ikhlas. Oh enggak, bukan gitu. Itu sudah menjadi bahasa keseharian. Itu maksudnya ungkapan ridho. Saya ridho, udah halal. Nah, itu maksudnya. Baik, kita lanjut. Wal insanu qallama yanfakku fi'lun min af'alihi
wa ibadatun min ibadatihi an syai'in min hadhil umuri falidzalika qila man salima lahu fi umrihi lahzatun wahidatun khalisatan liwajhihi wa liwajhillahi ta'ala najah. Bapak Ibu, keikhlasan ini barang mahal. Tadi kita sudah katakan yang membuat kita ikhlas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saja kita pernah ikhlas. Satu kali saja dalam sepanjang umur kita pernah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saja sujud kita pernah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu beres urusan kita. Najah kata Imam. Ya. Selama seseorang menunaikan hal-hal yang harus menjauhi segala hal-hal yang menjauhkan dia, membuat dia menjadi ikhlas, menjauhi hal-hal yang merusak amalannya, merusak akidahnya, dia berupaya untuk itu, maka di saat itu Allah berikan dia satu kali saja hadiah keikhlasan, satu kali saja seumur hidupnya, maka selamanya dia akan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sekali Allah memandang kepada kalbu seorang, maka selamanya akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan Allah itu tidak ada ujung, tidak ada akhir. Sekali Allah pandang kalbu seorang hamba, senantiasa Allah pandang. Bahkan seandainya seseorang itu satu saat akan melakukan kemaksiatan, pasti karena pandangan Allah itu dia akan kembali. Pandangan, sekedar pandangan, dan pandangan cinta, dan pandangan cinta di atas cinta, pandangan cinta di atas cinta, maka insya Allah seorang hamba itu akan menjadi aulia Allah, kekasih Allah. Pandangan, sekedar pandangan, Allah tahu, iya aku kenal sama hambaku itu, insya Allah dia menjadi wali umum. Pandangan di atas pandangan, di atas cinta disertai oleh semuanya, hamba Allah itu insya Allah menjadi aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka curilah pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan curi pandangan manusia. Ya. Jangan curi pandangan manusia. Curilah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal itu ya karena Allah. Kita berkata-kata itu karena Allah. Bukan supaya ingin didengar orang lain, supaya ingin diketahui eksistensinya, supaya ingin diketahui bagaimana sikapnya. Kalau beramal itu karena Allah, berkata karena Allah. Meskipun itu pahit, katakan itu. Ya. Dulu Imam Hasan Al-Basri ketika memberikan kajian mirip seperti ini, datanglah, nah ini di masjid di kajian, datanglah seorang gubernur, kalau tidak salah Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal diktatornya, terkenal otoriternya, bahkan paling banyak menghilangkan nyawa para ulama pada masa beliau itu, Hajjaj bin Yusuf. Meskipun demikian dia punya jasa untuk memperbanyak Al-Quran. Ketika Imam Hasan Al-Basri sedang mengajar, datanglah Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang ditakuti, disegani ke masjid tersebut untuk hadir di majlis atau untuk melihat, mendengarkan. Sedikit pun tidak berubah ekspresi Imam Hasan Al-Basri, sedikit pun tidak berubah nada bahasanya, sedikit pun. Kalau sebelum dia datang Imam Hasan Al-Basri agak keras, tegas, meskipun setelah Hajjaj bin Yusuf masuk, beliau pun tetap keras dan tegas, tidak berubah intonasinya, tidak berubah menjadi lembek jadi loyo, enggak. Sekarang betapa banyak para alim-alim, orang-orang mengembankan amanah-amanah keagamaan. Apabila dia mengaji, mengajar di depan masyarakat biasa, menurut dia biasa-biasa saja. Berbeda dengan ketika dia dipanggil oleh pemerintah misalnya, dipanggil oleh para ulama, dipanggil oleh para petinggi, berbeda intonasinya, berbeda penampilannya. Bahkan ketika diundang, siapa di masjid mana, oh masjid ini, dicek dulu di Google Map, dicek dulu picture-nya, gambar-gambar image-nya. Oh bagus ya masjidnya ya, kalau bagus nih amplopnya gede nih. Alhamdulillah. Saya pernah punya teman seperti itu. Saya nggak nyebutkan, tidak usah. Untuk pelajar-pelajar, untuk siapa saja,
Mungkin dalam dunia lain pun demikian, tidak hanya mesti dalam dunia keagamaan tabligh ini. Dalam kesempatan lain, dalam karir-karir lain pun bisa seperti demikian. Bahkan penyakit-penyakit para mu'alim ini Bapak Ibu, penyakit Google Map itu, diundang nih, tiba-tiba di WA, kami dari DKM masjid ini masjid itu, dia dicek dulu. Karena dia punya ada pola pikir seperti ini, semakin bagus masjidnya, semakin tebal honornya. Ada yang mau begitu. Itu ada kaidah itu dari kalangan para mubalik nakal. Ada kaidah-kaidah seperti itu. Saya bocorin aja begitu Bapak ya. Tapi saya tidak akan sebut siapa orang-orangnya. Lalu berdempetan lah undangan dua, satu masjid gede, satu mushola. Dia pilihlah masjid. Dia tidak tahu, jangan-jangan di dalam mushola yang satu itu cuma hadir 2-3 orang, satunya adalah wali Allah. Itulah butanya mata hati para mualim-mualim di situ. Dia tidak tahu, jangan-jangan di masjid yang banyak itu adalah umat yang ingin mengubah suara sang ustaz. Maka keikhlasan ini krisis sekali. Maka benar kan kata Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau ingin belajar ikhlas, belajarlah dari tukang parkir gitu kan. Kendaraan masuk, ya udah nggak merasa memiliki. Kendaraan keluar, ya udah bukan milik saya. Merasa dititipi. Ilmu dia dititipi. Kalau dititipi ilmu itu, titipan dari Allah, tolong jaga amanah. Katakan yang benar itu benar. Berbahaya dalam masalah keikhlasan itu berbahaya. Tugas kita. Semuanya punya tugas masing-masing bab ikhlas. Jika dia mu'alim, tugasnya di bab ta'lim. Jika pebisnis, ikhlasnya bab bisnis. Jika seorang pejabat, itu ikhlasnya bab itu. Keikhlasannya dalam dunia pejabat. Seorang guru ikhlasnya dalam masalah guru. Bapak-bapak percaya enggak ada orang bisa komunikasi dengan al-kubur? Ustaz Imam percaya enggak? Kita yang hidup nih bisa komunikasi dengan, bukan mayatnya, bukan. Komunikasi dengan arwahnya, ruhnya, ya Allah pegang itu. Kan ada hadis, al-arwah junudun jannadah. Ruh itu saling tali temali satu sama lain. Maksudnya bisa berkoneksi satu sama lain. Nah. Percaya enggak Bapak Ibu? Kalau memang ahlu sunnah wal jamaah pasti percaya. Kenapa? Ada sifat Allah yang bernama sifat iradah. Sifat Allah maha berkehendak. Dan ini menjadi fakta. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar? Memangnya dia mendengar ya Rasulullah? Rasulullah ngomong di sebelah kubur. Memang dia mendengar? As-sami'ah? Apakah dia mendengar Rasulullah? Oh iya, kata Rasulullah, dia mendengar. Bahkan dia mendengar kata-kata kita ini lebih nyata, lebih nyaring daripada kamu mendengar suara saya, kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah. Nah. Ini sebenarnya di momen-momen tertentu saya sampaikan. Saya punya teman, memang Allah berikan kelebihan dia. Ini bukan halu, tapi riyadhah murni, riyadhah wiridannya. Ini bukan dijadikan dia menjadi permainan untuk dirinya, bukan, tapi untuk i'tibar. Memang dia diberikan tugas sebab itu. Dia datanglah ke pemakaman, ziarah ke pemakaman, ada isyarat datang ke pemakaman. Waktu itu pemakaman di Menteng, Jakarta Pusat. TPU di Menteng. Ya ada kan di Menteng TPU ya? Datanglah kita jam 12 malam. Ada sekitar 15 orang datang, saya juga ikut datang. Sengaja jam 12 malam. Pokoknya momen ziarahnya itu jam 12 sampai setengah 2. Dan masing-masing dia hantarkan ke masing-masing makam. Satu orang satu makam, satu orang satu kuburan. Nggak boleh kuburan yang dekat pintu, dekat lampu, nggak boleh, yang paling ujung. Uji nyali. Maksudnya bukan uji nyali, tapi tahta muhasabah kubur. Ya, muhasabah kubur. Babnya di situ adalah bab ziarah. Tapi kita di situ diminta oleh mursyid pembimbing zikir untuk berkoneksi dengan ahlul kubur tersebut.
Ini bukan bab rahasia, di kitab udah banyak. Ulama-ulama dulu pernah banyak melakukannya. Berwilir dari situ banyak macam. Apa yang didapat masing-masing perziarah itu macam-macam, dia bertemu dengan, bisa berkoneksi, bisa berbicara yang ahli kubur itu. Ada satu yang menarik. Jadi ada salah satu teman saya yang ikut di muhasabah kubur itu, terkoneksilah dengan satu makom. Ternyata kubur itu dua orang dikuburin, suami istri. Yang duluan wafat adalah si bapak, lalu setelah itu nyusul si ibu. Dia melihat kondisi si bapak si ibu ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kubur. Dia melihat sangat nyata. Kalau bapak melihat saya nyata, saya bisa melihat bapak ibu nyata. Melihat alam itu lebih nyata lagi. Lalu bisa dijaya komunikasi. Bertanyalah beliau ini, teman saya ini, kepada si bapak. Bapak boleh bertanya, kenapa bapak mendapatkan nikmat seperti ini? Kata si bapak, saya dulu guru SMP. Dan saya mengajar PPMP dulu kan. Dia membahasnya PMP bukan PPKN. Berarti PMP berarti wafat perkiraan ya tahun-tahun PMP lah. PMP. Saya masih mendapatkan PMP itu. Saya masih dapat PMP. Ya. Nah, terus masalahnya apa, Bapak? Saya mengajar di murid-murid SMP, mengajar PMP di SMP itu supaya betul-betul si murid itu berbakti pada agama dan bangsa, tidak mengharapkan gaji. Saya cinta pada anak-anak saya supaya mereka, saya cinta mereka itu menjadi cinta negara dan cinta agama. Itu saja, saya ingin seperti itu saja. Oh itu ya. Dia mendapatkan nikmat karena dia mengharapkan dalam pendidikan yang dia jalankan itu, mendidik itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Di makam yang sama dia terkoneksi juga lah dengan rohani sang ibu almarhumah. Sama-sama mendapatkan nikmat, enggak kalah lezatnya nikmatnya itu. Lah kalau ibu kenapa Allah berikan nikmat seperti ini? Lalu kata si ibu itu, saya semasa di dunia saya mendidik anak-anak tempat saya tinggal, mendidik baca tulis Al-Quran untuk anak-anak yang tidak mampu, dan saya tidak menarik, tidak mengambil uang, tidak menarif sama sekali. Bagi saya yang penting mereka bisa mengaji, membaca Al-Quran, itu jauh lebih mahal bagi saya daripada saya meminta menarif mengajar itu. Saya ikhlas di situ. Yang penting mereka bisa ngaji saja. Utamanya anak-anak yang kurang mampu. Nah, itu diberikan nikmat. Bisa Pak berkomunikasi. Bisa komunikasi. Masa komunikasi sama orang dalam mimpi aja bisa? Bapak-bapak pernah enggak ketika mau tidur mesan mimpi? Biasanya mimpi itu nggak bisa dipesan kan, tiba-tiba mimpi gitu aja. Bagi sebagian orang mimpi itu bisa dipesan. Saya nanti pengen mimpi tawaf. Jadi mimpi tawaf, betul mimpi tawaf. Dan nggak lama dia tawaf. Tahdus bin Ni'mah itu saya orangnya. Saya beberapa 2 bulan lalu saya mimpi habis baca-baca tentang haji. Ya Allah, saya minta mimpi, nanti saya minta mimpi tawaf bersama guru ya Allah. Mimpi tawaf bersama guru. Saya tidur siang, dia kasih mimpi tawaf sama guru itu yang saya maksud, mursyid. Lalu belum sampai sebulan, saya ditelepon oleh satu jamaah, Buya berangkat umroh ya. Ini bercanda ibu. Iya, saya nggak punya duit bu, begitu. Ada yang membayarin gitu. Ya udah saya, alhamdulillah. Semalam saya baru mendarat dari bandara dari Jeddah, Doha, nyampe bandara dijemput oleh Pak Gesang di Ribat. Jam 10 nyampe ya Bapak. Jadi mimpi itu bisa dipesan dan kita angkat, panjatkan doa supaya Allah jadikan jadi. Ya udah, bawa istri sekalian. Saya bawa istri. Ada aja rezeki.
Nah, itu contohnya. Jadi bab rohani, mimpi saja kita bisa ngomong dengan orang lain, apalagi yang lebih nyata dari mimpi. Nah, di antara yang 15 kita yang berziarah di saat itu, macam-macam pengalamannya. Ada orang yang aslinya kena azab, dihantam. Tapi setiap kali ada hantaman gada api menghantam dia, ada satu yang menepis. Mau dihantam lagi, ada menepis. Itu orang komunikasi. Kenapa bapak seperti itu? Bapak-bapak lagi itu. Kenapa bapak seperti itu? Ini teman yang lain di makom yang lain, sudut makom yang lain. Kenapa bapak seperti itu? Iya, saya dulu masa hidup saya preman, suka ngusilin orang, suka jahilin orang. Ya, dia tatoan. Kemudian tapi saya punya satu anak yatim yang saya didik, anak yatim yang rutin saya biayai. Nah, itulah amalan yang menepis azab itu, itulah memelihara anak yatim. Dan uniknya dan dari semua orang yang berbicara tentang nikmat-nikmat itu, nikmat-nikmat yang diperoleh oleh kubur itu, tidak satu pun berbicara itu karena sholat saya, ini karena puasa saya, enggak satu pun bapak. Ternyata lebih banyak masalah sosial, ngasih makan yatim lah, keikhlasan bersosial lah. Kalau sholat udah pasti kita harus lakukan. Di dalam kepastian sholat yang kita lakukan itu pasti juga kita tidak khusyuk, ya kan? Pasti juga kita tidak khusyuk. Lalu mengharap sholat kita menjadi syafaat kita. Nah, itu muskilah kan kita kan. Maka dikatakan oleh imam tadi, sekali saja satu amalan yang dikerjakan oleh seorang, dan satu amalan yang satu detik itu dia ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, naja, dia beres urusannya. Ya. Man salima lahu fi umrihi lahzatan wahidah, siapa yang selamat dalam sepanjang umurnya satu detik, satu kesempatan saja ikhlas karena Allah taala, naja, beres hidupnya. Jadi berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku keikhlasan meskipun barang sekali aja ya Allah. Karena sekali Allah mengikhlaskan, selamanya Allah ikhlaskan. Sekali Allah pandang, selamanya Allah pandang. Saat kita melakukan maksiat suatu saat, pasti Allah kembalikan ke pasti. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali tema yang dapat dibahas dari kitab ini, karena masih nunggu fit Bapak ya. Gimana Bu Yafalah hari tanyain? Saya masukan aja. Enggak ada mikrofon kan? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Emang rasanya kalau nggak ada pertanyaan kayaknya nggak afdol gitu. Jadi emang ada yang tertarik dalam pakaian tadi yang diutarakan, khususnya pada saat kita bisa komunikasi sama ruh tadi. Jadi itu emang sesuatu yang secara saya pribadi masih belum bisa menjawab hal-hal tersebut, karena knowledge saya memang belum pernah sampai ke sana, pengetahuan saya sampai ke sana. Jadi memang kayaknya ya untuk meyakinkan itu memang kayak sesuatu yang impossible gitu. Yeah. Tapi kalau kita bicara iman, kita mesti bicara ilmu. Artinya memang ini ilmu yang tinggi. Sekilas saja orang lain yang memang awam, yang sudah anti dengan ziarah kubur atau apapun itu, langsung seolah-olah dikatakan mungkin itu musyrik
atau memang sesuatu hal yang apa namanya diharapkan. Cuma di sisi lain sekarang yang kita dapat pencerahan adalah kita bisa apa istilahnya itibar, belajar dari bagaimana cinta komunikasi dengan ruh-ruh yang ada di dalam buku tersebut. Jadi saya karena ini sesuatu memang yang tinggi menurut saya, perlu memang keyakinan yang dalam apakah itu memang betul terjadi atau tidak. Seperti kelas saya kan sebetulnya antara yakin dan tidak yakin harus terjadi. Cuman bagaimana caranya supaya saya pun bisa naik kelas, bisa memang meyakini hal itu tersebut bisa terjadi, dan apa namanya biar kita juga bisa mengetahui hakikat hidup ini sebetulnya kayak apa. Karena kalau udah komunikasi sama lu, diarah itu sesuatu yang kayaknya positif. Tapi di sisi lain, dengan maqam yang tinggi itu bisa terjadi. Nah, bagaimana caranya memang naik ke tingkat situ, atau memang di sisi lain orang akan mengatakan bahwa itu sesuatu yang gila. Mungkin itu aja kan Ustaz. Iya. Perlu pencerahan sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau itu menjadi alasan berpotensi orang dikatakan gila, maka Sayyidina Muhammad lah orang yang pertama kali akan dikatakan gila oleh orang lain. Karena memang seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa itu salah satu hadis, banyak hadis Rasulullah itu berkomunikasi dengan al-kubur. Nah, ini bukan persoalan Rasulullahnya, Rasul jelas. Mohon maaf Pak nih, teman-teman saya itu, saya bilang teman-teman bukan berarti dia harus ustaz, bukan. Teman-teman preman banyak, tatoan mereka, antingan. Cuma dia mau beriadah malam, mau dia menyisakan waktu bersama Allah malam hari. Oke lah siang-siang berkele seperti itu, malam-malam dia jangan ditanya. Ya, malam ditanya dia, nah apa kata Rasulullah? Kata Imam Rasulullah tadi, istafti qalbak. Minta fatwalah para kalbumu. Itu salah satu pintu supaya kita bisa berkoneksi dengan rohani kita. Ketika sudah bisa berkoneksi dengan rohani, kita akan bisa berkoneksi dengan rohani orang lain. Itu sudah hukum rohani begitu. Bahkan sebetulnya kita sudah sering mengalami hal itu tanpa kita sadari. Jadi ini bukan persoalan maqam, bukan persoalan maqam. Tadi saya sudah sampaikan, ini lingkarannya sama sebelumnya. Pak Fala, Bu Fala pernah enggak ketika ingin ada hasrat kuat ingin melakukan kebaikan? Pasti ada. Itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Bu Fala sedang berkomunikasi dengan Allah. Jangan bayangkan komunikasi dengan Allah itu harus jadi nabi. Enggak mesti nabi, enggak mesti rasul. Ada porsi-porsi cara Allah berkomunikasi dengan hamba sebagai nabi, hamba sebagai wali, hamba sebagai abdun. Biafalah, sebilang puya aja ya, biar jadi permanen di sini. Pak Fala abdun enggak, surah hamba enggak? Ya harus jadi hamba. Kalau enggak jadi hamba, jadi ma'bud yang disembah berarti. Harus menjadi hamba. Cukuplah kita merealisasikan apa hakikat seorang hamba itu salah satu pintu kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bayangkan juga, oh berarti saya bisa membuat Al-Qur'an dong. Nah, bukan. Lebih banyak ke nasihat-nasihat. Jadi yang kita katakan itu kata hati saya itu harus melakukan ini. Itu sebenarnya bukan kata hati. Memang hati bisa berkata-kata dengan begitu aja.
Ada yang men-push dia supaya bisa berkata. Sebetulnya Allah lah yang menjadikan qalbu sebagai alur supaya kita paham. Karena kalau Allah langsung yang berkata, kita langsung musnah. Gak kuat dengan kalam Allah. Itulah sebabnya kenapa dalam surah Al-Ikhlas itu harus ada qul huwallahu ahad. Untuk menyampaikan Allah ahad itu harus melalui Sayyidina Muhammad SAW. Kalau Allah langsung kepada kaum kafir itu berkata, hancur mereka. Kalau langsung Allah berkata kepada gunung, hancurlah sang gunung. Tapi Allah menjadikan wasilah perantara, qul, katakanlah wahai Muhammad. Maka sama dengan kita, sama dengan qalbu kita, sama dengan para ulama. Allah jadikan itu sebagai perantaranya. Coba kalau langsung, habis bapalah. Gak usah dengan Allah lah. Allah itu bukan suara yang kita bayangkan, bukan. Coba deh Bapak Pala itu duduk di depan kapal, depan klakson kapal itu, duduk depannya itu, gitu. Itu bab suara aja seperti itu. Di klakson mobil tronton saja, padahal kaca mobil kita udah ditutup gitu. Tetap aja kaget. Nah, berkomunikasi rohani itu bukan permasalahan awam atau tidak awam, tinggi atau tidak tinggi. Kalau Allah mau itu jadi. Nah, pintunya apa? Itu kan yang pengen kan, Pak. Caranya adalah masuk dari pintu istafti qalbak, minta wala fatwa pada qalbu, dan membiasakan diri untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, duduk sehari saja sejam duduk berzikir. Tapi cari mursyid, harus bermursyid. Ya. Nah, kembali ke awal tadi, kalau dikatakan itu bisa dikatakan gila, memang betul. Bisa berpotensi dikatakan gila, Bapak. Betul. Nabi Muhammad pun dikatakan gila kan sama orang. Karena ada hal-hal seperti itu dilakukan oleh beliau. Ya, Rasulullah lagi-lagi ditanya oleh para sahabat, memang dia mendengar. Kemudian Rasulullah juga pernah berkata kepada siapa, Abu Jahal yang udah meninggal itu, tuh, rasakan, kamu udah rasain kan apa Allah janjikan? Emangnya Rasulullah itu berkata-kata kepada hal yang sia-sia? Emangnya Rasulullah berkata-kata terhadap hal yang sia-sia? Gak mungkin Rasulullah itu berkata kepada hal yang sia-sia. Pasti Rasulullah itu berkata karena ada timbal baliknya. Berkatalah Nabi kepada Abu Jahal ketika Abu Jahal meninggal, tuh, udah kamu rasakan kan apa Allah janjikan kepada kalian? Kadang Rasulullah tahu, Rasulullah bisa berkomunikasi dengan dia, dan Abu Jahal pun mendengar ucapan Rasulullah SAW. Dan kalau kita baca kitab Tazkirah karya Imam Qurtubi itu sudah ada terjemahnya. Kita ini kan berada di lingkungan, dalam lingkup dimensi materi. Itulah memberi pengaruh akal kita, sehingga kita cenderung mempercayai hanya yang sifat materi saja. Padahal sesuatu yang bersifat non materi itu jauh lebih luas. Materi itu hanya sejauh mata kita memandang aja, sejauh kita mendengar, dan sejauh kita merasa saja. Tapi yang bersifat non materi itu jauh lebih luas. Biasanya dia dibuktikan ketika kita sudah mati. Kalau tidak sempat membuktikan ketika kita hidup, dibuktikan ketika mati. Nah, maksud saya apa? Kitab Tazkirah itu banyaklah riwayat-riwayat bagaimana salafus saleh, nabi, para sahabat salafus saleh berbicara dengan orang-orang yang sudah wafat. Kenapa? Orang wafat itu dia hidup. Hanya beda dimensi saja. Ya. Mimpi, jangankan itu, mimpi yang paling terendah. Mimpi itu rendah loh. Hal yang paling rendah saja bisa terjadi. Fafalah komunikasi dengan mimpi menggunakan lisan ini enggak? Ngomong nih di orang dalam mimpi. Itu lidah yang mana? Atau melihat orang mimpi, mata ini lalu dia merem, mendengar ucapan-ucapan, timbal balik kalimat-kalimat. Apakah pakai telinga ini? Lah enggak. Tapi kok bisa mendengar? Kok bisa melihat? Padahal ini tutup. Kok bisa menyentuh? Padahal ini enggak ngapain. Kita tidur mungkin tangan begini, kita tidur mungkin tangan begini. Tapi kok dalam mimpi kok bisa menyentuh sesuatu? Tangan yang mana itu? Itulah rohani.
Itu mimpi itu sebetulnya kita sedang diajari bahwa kita sudah bisa berkomunikasi dengan alam itu. Dan betul ada mimpi yang terpengaruh oleh apa yang kita lihat sebelumnya, lalu terbawa ke mimpi. Bukankah kita juga pernah bermimpi itu tidak pernah direncanakan, tidak pernah kita mengalaminya, tapi mimpi nuansa baru, suasana baru dengan orang baru. Ya, rekaman-rekaman mana yang ada di otak kita bisa membuat mimpi seperti itu? Itu membuktikan ruh kita betul sedang berjalan. Betul kata hadis Nabi, ketika orang wafat itu ruhnya itu Allah ambil, bukan ruhul hayat. Jadi ruh manusia itu bertingkat-tingkat. Ada ruhul hayat. Ruhul hayat itulah yang membuat seorang itu kalau dicabut dia mati. Ada ruhul nabati namanya. Macam-macam. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menjelaskan ruh itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Ruh manakah yang dipegang oleh Allah, yang dicabut oleh Allah ketika seorang wafat? Nah, ruh itulah yang diajak berjalan-jalan, bertemu dengan ruh si fulan, bertemu ruh si fulan. Tervisualisasilah di dalam mimpinya. Nah, bagaimana kita tidak percaya dengan apa yang kita lihat dalam mimpi? Nah, kita menyaksikan sendiri kok, merasakan sendiri. Bapak melihat sesuatu, Pak Falah melihat mimpi sesuatu. Itu benar melihat enggak? Melihat. Orang lain enggak percaya, bisa. Tapi Bapak melihat kan, fakta melihat kan? Melihat, mendengar enggak? Mendengar. Bagaimana cara nolaknya? Ulangnya saya melihat kok. Ulangnya saya mendengar kok. Nah, itu sebenarnya alam ruh sedang bermain itu. Sedang aktif. Maka kata Rasulullah, kata para sahabat, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Maksudnya apa? Sebagaimana kematian itu adalah dicabutnya keterkaitan ruh dengan jasad, maka mati pun sebetulnya ruh pun separuh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa berjalan-jalan sana kemari. Nah, para kekasih-kekasih Allah, para aulia-aulia Allah dalam kondisi jaga dia bisa mengaktifkan hal itu. Maka tak jarang bisa ada para wali-wali itu di majelis-majelisnya hadirlah sesuatu yang lain-lain. Syekh Yasin Al-Fadani, oleh kesaksian para murid-murid beliau di lantai atas, di bawah lagi ribut ngaji, maksudnya suara keras nyaring, suara ngaji. Dilihat ke bawah Syekh Yasin ngaji sendiri. Dilihat ke bawah Syekh Yasin Al-Fadani ngaji sendiri. Ya. Ngaji sendiri, tapi sebetulnya ditanya oleh para muridnya Syekh Yasin Al-Fadani itu, jamaah saya ini para jin, ada jin pada saat itu. Nah, kok bisa? Nah, itulah koneksi rohani itu. Nah, untuk latihannya itu yang penting harus ada mursyid, harus ada guru rohani, dan kita harus menyediakan waktu kita malam hari bersama Allah Subhanahu wa taala, atau waktu enggak bisa malam, ada waktu satu hari sejam 2 jam duduk aja buat berzikir, tapi zikirnya zikir yang ditalkin oleh guru. Nah, fungsi berzikir itu untuk memberningkan kalbu. Kalau kalbu sudah bening, itu yang potensi di dalam itu akan muncul. Nah, karena kita sudah sering terjebak dengan materi, hal-hal yang empiris, ya seperti itulah, susah terkoneksi dengan kalbu kita. Bagaimana Bapak bisa percaya? Duduk begini, sebelah ada yang duduk juga, dia sibuk dengan melakukan ini, ya itu juga sibuk, sebetulnya sedang berkomunikasi batin dengan batin. Itu terjadi, dan itu tidak sedikit, banyak sekali. Kita sedang ngobrol dengan kekasih Allah, tetangga dengan wali Allah misalnya Pak Falah ketemu nih seorang wali kutub, misalnya wali Qutba, bukan kutub utara ya, Qutb. Lalu ada orang lain mungkin wali juga di sekitar. Mungkin secara zahir Bapak Falah ngobrol dengan beliau, tapi secara batin dia ngobrol dengan yang lain. Itulah kelebihannya kasih Allah itu. Rasulullah pun demikian. Rasulullah apalagi? Ya. Nah, kalau dikatakan ini bab yang tinggi, enggak. Karena ini babnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Allah bisa kehendaki. Yang penting mau menganggap Allah sebagai kekasih dan lakukan konsekuensi kekasih itu apa. Nah, kalau kita tidak mau, kesulitan, masih duduk berkhalwat untuk Allah, bagaimana caranya? Ya susah.
Karena hakikatnya Allah juga yang beritahukan. Hakikatnya Allah juga yang menyambungkan. Hakikatnya Allah juga membuat seseorang bisa terkoneksi dengan alam kubur. Hakikatnya Allah juga membuat alam kubur itu mendengar kalam-kalam orang yang hidup. Nah, begitu apa? Percaya tidak percaya itu terjadi. Sebagaimana orang sulit percaya saya mimpi. Kalau saya melihat sendiri, orang nggak percaya ya udah gitu kan. Pikirnya begitu. Nah, tapi bagian yang mimpi orang nggak percaya itu nggak usah dihiraukan. Tapi faktanya itu memang terjadi hal-hal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma faqihna fid din wa'limna at-ta'wil. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang ikhlas ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba yang bertakwa ya Allah ya Rahman Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami pemahaman terhadap agama-Mu ya Allah. Baik dalam cara beragama ya Allah, pemahaman yang dalam terhadap agama ya Allah. Bukan hanya bersemangat agama, tapi caranya tidak benar, tidak Engkau ridhoi ya Allah ya Rahman Rahimin. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, telah banyak dosa kami, ya Allah ampunilah ya Allah. Banyak dosa mata kami, banyaknya dosa telinga kami, banyaknya dosa lisan kami, dosa tangan kami, dosa perut kami, dosa kaki, langkah kaki kami ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah, ya Ghaffar ya Tawwab. Tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah ya Rahmanur Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.